Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Mungkin hari ini banyak pertanyaan, apakah saya merasa terlambat kalau mau beli Bitcoin dan kawan-kawannya? Itu banyak banget ditanyakan ya di Quora, di Facebook, di mana-mana lah gitu. Oke, mungkin kalau kalian ikutin saya di channel saya Crypto First Republic yang ini, mungkin beberapa bulan lalu, 8 bulan, 6 bulan, 4 bulan, itu kalian akan melihat beberapa koin yang saya coba ulas, dan kalau kalian beli waktu itu, hari ini sudah semuanya semuanya dari 30 koin, 35 koin yang saya ulas dan juga saya beli walaupun nilainya kecil, semuanya naik, guys. Kripto yang memang sedang siklusnya hari ini, kalian lempar dadu apapun pasti untung. Dengan catatan adalah menunggu waktunya dari halving sampai setidaknya 6-8 bulan ke depan. Bukan dilihatin terus, hari ini beli, besok dilihat turun. Ya memang kripto seperti itu, naik dan turun sehari-hari. 10-30% adalah hal yang biasa saja dan tidak biasa buat kalian yang baru-baru masuk, karena membuat kalian keringetan dan gelisah, merasa uang 1 juta tiba-tiba menjadi 700.000. Tapi di crypto bullrun seperti sekarang, kalian menunggu tidak perlu terlalu lama. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah bisa kalau saya beli hari ini? Apakah nggak ketinggalan saat Bitcoin sudah mencapai 1 miliar? Oke, mungkin nanti kita akan nggak ke Bitcoin saja, kita akan coba ulas koin-koin yang lainnya, memperkirakan ke depan seperti apa. Sama seperti saya memprediksi pada 8 bulan, 6 bulan yang lalu. Kalian bisa lihat videonya lah, 8 bulan seperti apa dan hari ini seperti apa. Oke? Oke, ini Bitcoin hari ini sudah menembus, sedang turun lagi ya di 64.000, yang mana pernah mencapai 1,2 miliar di 73.000 beberapa bulan lalu. Bulan inilah ya. Kalau kita weekly, sekarang sedang 2 minggu terakhir sedang turun untuk koreksi, dan kemarin sempat menembus angka 60.000, di mana prediksi 60.000 di titik terendahnya, ini titik low-nya itu adalah 60.000, dan seharusnya menurut technical analysis sudah tidak bisa turun lagi. Tetapi mengingat halving belum terjadi, karena terjadi adalah pada April bulan depan ya, tanggal berapa saya lupa, nanti saya sipkan deh, saya cari dulu. Itu akan terjadi seharusnya. Bitcoin belum mencapai ATH seharusnya. Normalnya kalau ngeliat siklus, Bitcoin akan seperti tahun dulu. Kalau kita mau lihat ya, kita flashback untuk kita mencari tahu. Oke, kita akan melihat tahun lalu, maksudnya halving 4 tahun lalu itu ya, di 2021. Di 2020 di kira-kira bulan April juga di sini. Seharusnya pada saat di sini di bulan April itu belum mencapai puncak sebelumnya, puncak halving sebelumnya di tahun 2017 akhir, karena halving 2016, satu tahun sampai 2 tahun berikutnya dia mencapai puncak tertingginya, kemudian runtuh, dan dia akan mulai naik lagi pelan-pelan pada saat halving. Dan biasanya di halving sudah mencapai titik terendah, di mana di sini pada saat halving itu mulai rendah, setelah halving mulai merangkak naik. Tapi siklus tahun ini agak sedikit berbeda. Terjadi fenomena yang luar biasa ya, kita tidak tahu apa karena ETF Bitcoin dari BlackRock ataupun adopsi dari negara-negara yang sudah pakai Bitcoin, atau banyak negara yang sudah melegalkan seperti Indonesia, sudah mempunyai undang-undang, sudah diperbolehkan dan lain-lain. Mungkin saja seperti itu, di mana di saat halving terjadi harusnya
Seharusnya kalau kita ngeliat siklus dari 2012 itu harusnya sedang turun ke sini, halving terjadi, naik lagi, kemudian bablas. Sekarang belum halving, ini sudah melampaui ATH. Jadi terjadi anomali yang luar biasa. Belum keganggu suplainya, dia sudah melonjak. Saya tidak tahu bagaimana begitu halving terjadi dan terjadi gangguan suplai. Karena apa? Pada saat halving terjadi, suplai dari Bitcoin yang ada di hutannya internet yang diambil oleh penambang akan dipotong separuh. Maksudnya apa? Dalam per 10 menit hari ini ada 6 Bitcoin lebih, 6 biji Bitcoin yang diperebutkan oleh penambang seluruh dunia. Katakanlah saya punya mesin tambang di belakang ini dengan kekuatan sama hari ini, misalkan saya punya tambang yang sangat besar, sanggup menambang 6 Bitcoin per 10 menit hari ini, maka di bulan depan setelah halving terjadi, dengan mesin yang sama saya tidak bisa lagi memproduksi Bitcoin sebanyak 6 biji. Kenapa? Karena hanya tersedia 3 biji saja. Artinya kalau seluruh dunia yang hari ini ada 900 biji Bitcoin yang ada di hutan belantaranya internet ini yang ditambang, direbutin oleh penambang untuk ngambil Bitcoin baru 900 biji per hari, maka bulan depan tinggal 450-an biji per hari. Jadi itu yang diperebutkan oleh para penambang. Secara otomatis kalau suplainya terganggu, maka harga akan melonjak dengan catatan permintaan sama. Apalagi naik. Permintaan sama aja udah otomatis naik. Apalagi memang permintaannya lebih tinggi. Kalau kita bayangkan PT Freeport memproduksi emas, misalkan dalam 1 bulan dia menghasilkan 50 juta ton per bulan. Katakanlah bulan depan dikurangi saja produksinya menjadi 25 juta ton, harga emas akan melonjak 2 kali lipatnya. Secara hukum ekonomi saja sudah seperti itu. Itu adalah hukum ekonomi. Jadi, apakah kita masih ada waktu untuk membeli saat ini? Saya akan mencoba menerangkan secara technical analisis. Karena kalau fundamental, cocokologi, ini beli, ono beli, ada berita ini, project A, project Z, dan sampai itu bisa saya cocok-cocokkan. Tapi dalam jangka panjang sangat sulit sekali untuk menjelaskan itu karena ada jutaan koin dan token yang hari ini ada. Oke, total market cap saat ini di kripto, total keseluruhan di kripto itu sekitar 2,4 triliun dolar. 2,4 triliun dolar. Bandingkan sama IHSG saja guys, yang belum sampai $1 juta, mungkin sekitar 600-700 juta dolar. Mungkin kalian bisa lihatlah gitu ya di IHSG sana berapa market cap secara total. Volume perdagangan per hari adalah 105 miliar dolar per hari. Tentu didominasi oleh Bitcoin sebanyak 51%. Di sini dominasinya ada 51% Bitcoin, 16% adalah Ethereum, sisanya adalah koin-koin lain. Kemudian untuk halving terjadi ada 28 hari lagi. 28 hari, 17 jam dan 18 menit. Itu halving akan terjadi di mana suplainya akan terganggu. Apakah naik? Seharusnya menurut hukum ekonomi pasti naik. Hukum ekonomi. Karena tergantung supply and demand. Dimana kalau permintaannya tetap, suplainya drop, otomatis naik. Apalagi permintaannya naik. Oke.
Oke, saya akan ke TradingView untuk mencoba memprediksi masa depan. Lagi-lagi ini prediksi, saya hanya dukun kripto sesuai data saja gitu ya. Tapi bukan dia angan-angan, ini saya melihat data masa lalu. Karena yang ada adalah data masa lalu dan kita tidak bisa melihat masa depan. Yang adalah masa lalu kita jadikan pelajaran, kita jadikan sinyal, kita jadikan patokan untuk melihat ke depan itu seperti apa. Oke, kita melihat Bitcoin dulu. Oke, saya di sini adalah pakai TradingView menggunakan time frame 1 bulanan. Kemudian saya mencoba gunakan retracement Fibonacci. Ini ya, dari puncak-puncaknya tahun 2021 akhir kemarin ke sini. Kemudian dia turun saja terus, turun dan sampai ke sini, sampai di bawah sini. Oke, dimana Fibonacci ini memang adalah alat untuk memprediksi, memperkirakan kira-kira pembalikannya seberapa jauh. Oke, dari penurunan dia akan balik lagi ke atas itu seberapa jauh. Garis-garis ini adalah batas-batas di mana dia akan terhenti sebentar. Setiap pergerakan sampai garis terhenti. Bergerak itu sampai garis terhenti. Sampai garis terhenti. Dia akan naik, turun, naik. Dia seperti itu. Apakah akurasinya tepat? Tidak juga. Namanya juga masa lalu. Tidak bisa memprediksi masa depan. Tetapi kita bisa memperkirakannya. Mengira-kira seperti itu. Oke, kalau kita lihat kemarin, dia begitu dia naik ke sini, dia sudah melewati garis yang ini, Fibonacci yang ini di 1% ini sudah melewati, kemudian turun dulu sebentar, dia lagi koreksi. Kalau kita lihat daily-nya, kalian bisa lihat di sini sedang turun untuk koreksi. Di sini ya udah naik, kemudian turun koreksi. Ya, kalau lihat akurasinya tentu nggak akurat. Dimana harusnya ini ada di sini kan, seharusnya seperti itu. Tapi setidaknya ini adalah data yang kita bisa baca. Nah, kemungkinan begitu dia lepas dari harga 75.000 kemarin, 73.000 akan seberapa tinggi. Diperkirakan menurut teknikal, menurut Fibonacci, lagi-lagi ini adalah alat namanya retracement Fibonacci, itu bisa sampai naik ke 100.000. Di 100.000 akan terhenti dulu, kemudian akan koreksi lagi. Kalau kuat dia akan meneruskan, kalau tidak dia akan crypto winter lagi, mengulang siklus, dia akan turun jauh dulu. Tapi kalau masih kuat dia akan tembus lagi ke 160.000. 160.000 terhenti, mungkin akan koreksi. Kalau masih kuat dia akan terus sampai diperkirakan di 240.000 US dollar per Bitcoin, mungkin sekitar 4-5 miliar lah, coba kalikan 15.000. Tetapi prediksi ini bisa iya, bisa tidak. Seandainya nanti umumnya kalau kita ngelihat siklus dari tahun 2011 sampai sekarang, penurunannya terus menurun. Saya memprediksi bahwa dia hanya akan mencapai di kisaran angka 140 sampai 160.000, kemudian terhenti dan akan melakukan siklus crypto winter lagi. Tetapi kalau melihat chart gambar, ini nggak melihat ngomong gambar ya, bukan melihat ini, kemungkinan dari sini kecil ini dia melompat tinggi, dari kecil ini bahkan dia akan melompat seperti ini bentuknya, mungkin bisa di angka 300.000, 400.000. Ini kalau melihat gambar gitu ya. Gambar itu tidak berdata, tapi kalau ini memang ada data persentase, bagaimana pembelian dan penjualan dari tahun ke tahun. Catatan itu selalu ada dan mungkin catatan itu akan terulang di masa depan. Itu seperti itu. Jadi masih ada. Oke, kita coba ke koin lain, mungkin 2 atau 3 koin yang meme deh gitu ya. Jangan yang Bitcoin mahal katanya.
walaupun Bitcoin bisa dibeli serendah 150.000. Kita coba ke Shiba Inu, mungkin koin yang cukup terkenal di tahun lalu. Hari ini juga sudah melonjak tinggi, mungkin sudah 400-500%. Seharusnya kalau kemarin di bulan inilah ya, kemarin awal-awal bulan kalian menjual ya sedang cuan sebetulnya. Mungkin uang juta jadi 5 juta gitu ya kalau kemarin-kemarin itu. Kalau belinya ikut saya dulu di bulan-bulan ini ya. Bulan 6, 7 seperti itu di sini. Ya kira-kira di sinilah ya, di November 23. Pokoknya dari mulai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu setingkat itu. Nah, tapi prediksinya kalau kita lihat lagi Fibonacci, dia masih bisa mencapai ketinggian ke sini ya, di 0,0329 atau 0,334 di sini kemungkinan kalau mau ngikut prediksi dari Fibonacci. Karena bagaimanapun Shiba Inu saat ini masih cukup populer, masih pengembangnya masih sangat serius untuk terus mengembangkan Shiba Inu. Jadi mungkin masih ada harapan yang cukup tinggi. Kalau kita mau kira-kira kalau beli hari ini bisa mendapatkan profit beberapa ratus persen ke depan. Mungkin di kisarannya masih, seandainya betul masih bisa 1000% lagi, mungkin saja. Ataupun kalau terburuk-buruknya dia gagal, kalian masih bisa mendapatkan keuntungan sebesar 100% lah. Kalau ngomong 100%, saya yakin pasti bisa dalam sebulan 2 bulan ke depan. Tapi ingat, bukan hari ini beli besok pagi cuan, bukan. Ini adalah koin yang penunggunya lama, yang mana sehari bisa naik 10%, 20%, 30%, bisa tiba-tiba turun 40%, 50%, baru dia akan pelan-pelan naik lagi. Jadi kalau kalian ngintipin setiap hari ya pasti keringetan. Saat membeli duitnya tiba-tiba berkurang 30%, 40%, 50%. Dan ini sebetulnya adalah hal wajar, di mana sekarang masih kripto bullish. Jadi kenaikan kripto sedang happy-happynya di kripto, di mana ini akan terjadi sampai setidak-tidaknya di akhir tahun 2024 sampai dengan pertengahan tahun 2025, di range itu. Ingat, di tahun baru kalian harus sudah bersiap-siap. Apapun yang terjadi, siap-siaplah. Bisa saja runtuh kapan saja, kita tidak bisa memprediksinya. Lebih baik jual, taking profit sebelum dia runtuh. Walaupun pada saat kita jual dia akan naik tinggi lagi, tidak peduli, karena mungkin itu bukan rezeki kita. Rezeki kita adalah yang ada pada hari ini. Kalau kalian beli 8 bulan lalu, jual hari ini, ya kalian sedang cuan. Itu adalah rezeki kalian sebetulnya. Di masa depan belum jadi rezeki kalian, baru sekedar angan-angan. Yang kalau mau jadi rezeki kalian adalah detik ini juga kalian bawa Shiba Inunya ke exchange dan kalian jual. Buat kalian yang beli 6 bulan atau 4 bulan yang lalu. Kalau yang baru beli, sabar dong, tunggulah 4 bulan sampai 5 bulan ke depan. Oke, tambahan lagi mungkin Floki Inu. Kenapa saya ngomong Floki Inu? Karena Floki Inu ini cukup hebat, karena hebatnya itu kemarin terakhir dia listing di Binance, makanya dia terbang dengan sangat cepat. Dimana yang lain belum menyentuh titik ATH, dia sudah sedikit lagi menyentuh titik ATH di bulan ini ya, di bulan ini masih itu. Kemarin dia turun lagi, sedang koreksi. Walaupun tidak seperti Bitcoin sudah melewati, yang ini belum. Tapi setidaknya koin ini sudah berhasil breakout terlebih dahulu. Mungkin beberapa bulan ke depan diprediksi akan menghilangkan angka 10-nya lagi di kisaran ini.
0,0-nya 2, 12 sampai dengan 0-nya 0, 14. Diperkirakan segitu. Bisa iya dan bisa juga tidak. Oke, itu saja video kali ini. Dan ingat, menurut data dari CoinMarketCap, semua orang di seluruh dunia, termasuk kalian semua, termasuk saya, sekarang pada psikologi di mana posisi sedang greedy, sedang masa-masa serakahnya, dan hampir menyentuh titik ekstrim greed atau sangat serakah. Sebetulnya kalau mau taking profit ya sekarang saja sudah dianggap serakah. Siapapun yang kalian mau beli itu FOMO, takut ketinggalan. Siapapun kalian yang masih hold itu berarti kalian serakah, dan akan dianggap sangat serakah jika kalian menunggu sampai beberapa bulan ke depan. Tapi ini adalah cuma indikator. Kalian bisa dianggap sangat takut, waktunya takut, kuning netral, serakah, dan sangat serakah. Tinggal kalian saja yang memutuskan. Kalau mau jual hari ini berarti kalian cuma hanya serakah saja. Kalau kalian masih mau hold, kalian akan dianggap sebagai manusia yang extreme greed atau super serakah di masa depan. Makanya kalau yang super serakah ada beresiko sangat tinggi, di mana nanti pada titik ekstrim yang ini, ekstrim greed, usahakan jangan sampai mentok kalian harus sudah jual. Jualah di setengahnya atau setengah dikit. Karena apa? Karena itu adalah titik-titik di mana menurut data CoinMarketCap sudah akan bubble dan akan menuju crypto winter lagi, di mana dia akan runtuh dan menuju kerugian hingga 3 tahun ke depan. Gitu guys ya. Jadi kalau kalian beli, pastikan selalu ikuti CoinMarketCap. Ingat indikator ini pelan-pelan. Kalau dia sudah naik dan naik, jangan sampai mentok. Usahakan hanya di sekitar 75% lagi di sini, di angka 80, 90, dah buang saja. Karena prediksi angan-angan itu bisa kemana saja. Tapi ini adalah data. Walaupun data juga tidak akurat, tapi jauh lebih baik daripada sekedar kita berangan-angan dan berhayal saja. Oke guys, terima kasih dan bye-bye.